Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita langsung mulai dari soal nomor satu aja untuk tes formatif 2 ya, terkait dengan kontinuitas fungsi. Sebenarnya untuk kontinuitas sendiri sebenarnya kalau emang ngerti gambar grafik dan pas kita cek hasilnya ada, itu bisa dikatakan langsung kontinu sebenarnya. Cuman kalau emang mau ngecek secara lebih rinci lagi, sebenarnya syarat utamanya tuh ada deh. Oke, nanti aja ya langsung sekaligus. Nah, tapi di sini saya tulis aja ya. Yang syarat pertamanya adalah misalnya nih, kita mau ngetes kontinuitas di X sama dengan A. Syaratnya itu ada tiga. Yang pertama adalah nilai FA ini ada ya. Nilai FA ini ada. Terus abis itu kemudian yang kedua adalah limit X menuju A dari fx ini itu nilainya ada. Kemudian yang ketiga adalah limit X menuju A ini dari fx itu akan sama dengan FA. Itu baru dikatakan continue. Nah, di mana ini berlaku plus minus juga ya, yang di kanan ataupun di kiri. Kalau yang di kanannya pakainya plus, ini plus. Kalau misalnya di kiri ya ini pakai minus, ini pakai minus. Tapi kalau misalnya emang ada plus minus atau itu berarti biasanya pakai syarat yang ketiga, di mana limit X A plus dari fx itu nilainya harus sama dengan limit X menuju A min daripada fx itu sendiri. Yang dimana sebenarnya syarat nomor 4 ini jawabannya ke soal nomor 3 juga ya, ke syarat nomor 3. Oke, nomor 1 diketahui bahwa fx-nya ini punya dua definisi. Definisi pertama adalah fx-nya ini akan berlaku untuk gitu ya. Jadi fx-nya ini adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2 per x kurang 1 supaya ini dengan syarat x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, terus juga ini kan sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. Seperti ini per x kurang 1 sehingga nilai sebenarnya fungsi fx ini sebenarnya bisa kita bilang langsung aja ini x min 2 loh. Nah, kemudian yang kedua, definisi yang kedua adalah fx-nya ini sama dengan 1 dan sama dengan min 1 untuk x sama dengan 1. So, di sini kita punya informasi bahwa kalau x-nya 1 akan selalu min 1. Jadi langsung bisa kita bilang f1 ini sama dengan min 1. Nah, berarti yang bisa kita cek kontinuitasnya atau tidak itu yang di bagian nomor satunya aja. Ya. Oke. So, untuk nomor satu yang di sini langsung kita cek. Oke. Nah, untuk yang nomor satu nih nilai FA ada, udah dikasih tahu di sini nih. Ini adalah syarat nomor satunya. Ya, pengerjaan nomor satunya nih udah ada. F1 sama dengan min 1. Kemudian untuk nomor 2-nya nih yang belum ada nih. Berarti kita harus ngecek. Nah, kita ngecek yang kedua adalah limit limit x menuju 1 ya, karena kita di sini kan x-nya 1 semua ya. Jadinya kita pakai x mendekati 1 di mana dari x kurang 2. Ya udah, karena nggak ada syarat daripada fungsinya, so langsunglah kita masukkan aja min 2 1 dikurangkan dengan 2, maka jawabannya adalah min 1. Nah, syarat kedua terpenuhi. Nah, syarat ketiga sebenarnya kalau kita lihat dari syarat nomor 3 ini kan, lihat nih, nomor 2 sama nomor 1 itu jawabannya sama persis enggak? Ya. Ternyata pas kita cek, ternyata limit x menuju 1 dari x min 2 ini sama dengan f1 sama dengan min 1. So, karena syarat 3 ini atau tiga-tiganya ini terpenuhi, maka dapat disimpulkan untuk soal nomor 1 jawabannya adalah fungsi f ini akan continue ketika x sama dengan 1. Ya. Jadi kecuali kalau untuk yang C sama yang D ini nanti dia biasanya ada batasnya lebih kecil ataupun lebih besar, ya. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Untuk fx di sini
Oh, ternyata fx-nya cuma satu doang nih. X kuadrat per X tambah 3. Nah, sebenarnya di sini nih udah ketahuan bahwa karena berhubung kita sudah punya ini ada syaratnya sendiri ya. Syarat apa? Syarat penyebut pecahan yang dimana syaratnya adalah X tambah 3 ini tidak boleh sama dengan 0, yang artinya berarti X tidak boleh sama dengan min 3. Nah, berarti sebenarnya dari sini nih dapat disimpulkan bahwa F-nya akan discontinue, akan discontinue ketika X-nya sama dengan min 3. Berarti yang A ini sama yang D ini udah jelas salah ya. Karena kalau sebelah kiri maupun sebelah kanan X sama dengan min 3, daripada X sama dengan min 3 ini, maupun misalnya kayak contoh min 4 boleh nggak? Boleh. Min 2 boleh nggak? Boleh. Min 5 boleh nggak? Boleh. 0 boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu yang penting adalah min 3. Min 3 ini kalau kita masukin maka membuat fungsi fx ini akan menjadi discontinue. Nah, berarti sekarang yang kita mau cek adalah apakah continue atau tidak di X sama dengan 0. Nah, berarti syarat yang pertama kita harus cari adalah apa? Itu nilai F-nya. Nah, karena nggak ada, berarti kita harus cari sendiri ya. Berarti ini ketika X sama dengan 0 ya, yang kita tuju, berarti F0 kita coba cek ada nggak hasilnya. Per 0 tambah 3 yaitu adalah 0. Oh, ada nih. Nah, makanya nih, tadi kalau misalnya kita masukin sama dengan min 3, syarat pertama aja udah gagal. Jadi untuk mengecek kontinuitas ini, syaratnya harus terpenuhi semua. Salah satu gagal aja, udah dikatakan tidak continue atau discontinue. Ya. Oke, hati-hati. Nah, syarat pertama, ada nggak nilainya? Ada. 0/3 ya kan, ini kan hasilnya 0/3 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya informasi bahwa F0 itu sama dengan 0. Tinggal kita cek nih dari syarat nomor 2, limit X menuju 0 berarti daripada X kuadrat per X tambah 3. Nah, ini kita tahu yang penting intinya syaratnya kan nggak boleh min 3 doang kan. Ya udah, kalau 0 berarti kalau mendekati 0 itu masih boleh ya kan. Mendekati 0 nih berarti definisinya ya berarti mau 0 yang dari manapun, dari kanan maupun dari kiri, selama intinya bukan min 3 itu akan menghasilkan. Jadi karena mendekati 0, kalau misalnya emang min 3 nggak kepake kan bisa pakai min 2, bisa pakai min 1. Terus kalau di sebelah kanan 0 kan nggak ada batasnya, karena min 3 nih ada di sebelah kiri 0. Ya berarti kalau di sebelah kanannya 0 ya mau 1, mau 2, mau 3, mau berapapun sampai tak hingga ya bisa dipakai. Nah, karena berhubung bisa dipakai semua, berarti langsung masukin aja. Jawabannya apa sih? Akan mendekati 0 tambah 3, maka jawabannya adalah 0. Dan kalau kita perhatikan dari soal dari syarat nomor 1 dan nomor 2, bagaimana limit X menuju 0 daripada X kuadrat per X tambah 3 ini sama nggak sih sama yang namanya F0? Ternyata sama dengan 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwa F ini akan continue ketika X sama dengan 0. Jawabannya nomor 2 adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 1-nya dan 2. Yang ini nggak bakal saya hapus karena ini emang syarat utamanya. Nah, nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 ternyata sedikit berbeda. Di sini X-nya ada lebih kecil 0 alias di kirinya 0, sedangkan lebih bersama dengan 0 ini berarti di kanannya 0 ya. Jadi ternyata untuk soal nomor 3 ini fx-nya punya dua definisi, yaitu adalah fx sama dengan x kuadrat, di mana x-nya ini adalah sesuatu yang positif ya. Sedangkan untuk yang kedua kita punya syarat bahwa ketika fx ini akan sama dengan 2 ketika X-nya ini bernilai negatif. Nah, berarti kalau misalnya emang, berarti ini kita kan harus ngeceknya adalah 0 ya, F0.
Nah, oke. Coba kalau misalnya kita kerjakan ini terkait dengan nol, ya. Coba kalau misalnya untuk yang X sama dengan nol, berarti kan yang pertama adalah kita harus cari dulu nih F0. Nah, katanya F0 ini kan kalau yang versinya ini nih udah dikasih tahu bahwa F0 ini akan selalu 2 katanya. Sorry, bukan. Kalau misalnya kan kita lihat nih syaratnya kan berarti kalau sorry ya, ini mungkin lebih enaknya sesuai dengan soalnya. Dengan ini X-nya lebih besar sama dengan 0, sedangkan ini X-nya lebih kecil 0. Artinya berarti kalau misalnya X-nya kita masukkan 0, ini ada bisa kita masukkan ke bagian yang di sebelah kiri ya. Karena X sama dengan 0 adalah Fx sama dengan X pangkat 2. Berarti F0 sama dengan yang namanya 0 kuadrat alias 0. Kemudian yang kedua adalah limit daripada si X menuju 0 ya, berarti daripada X kuadrat. Nah, atau gini dulu. Sebelum kita pakai pendekatan limit, mungkin lebih enaknya kita pakai gambar. Nah, jadi kan gambar yang ini nih kan ada dua macam ya. Kalau misalnya ini Y sama dengan X kuadrat ini adalah kalau syaratnya ada X lebih besar 0. Artinya berarti X lebih kecil 0-nya nggak kepake. Sedangkan untuk yang apa namanya yang Fx sama dengan 2 alias Y sama dengan 2 ini akan berlaku kalau untuk X-nya lebih kecil daripada 0. Nah, kalau misalnya kita gambar ya, kalau misalnya kita gambar seperti ini, X kuadrat untuk yang hijau berarti gambarnya cuma begini doang. Ya. Dimana di sini adalah Fx sama dengan X kuadrat dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, di sini masih kepake nih. Ya. Terus kalau untuk Y sama dengan 2 berarti 1, 2 gitu ya. Maka untuk X lebih kecil daripada 0 berarti ini kan bulat putih gitu ya. Nah, ini adalah Fx sama dengan 2 dengan syarat apa? X-nya lebih kecil daripada 0. Nah, sebenarnya dari sini nih udah ketahuan. Nah, jadi sebenarnya continue sama discontinue itu gampang sebenarnya. Kalau kita gambar grafik ya. Continue itu kalau nggak putus. Tapi kalau discontinue itu putus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apakah di X sama dengan 0 ya, di bagian X sama dengan 0 ini adalah continue? Tidak. X sama dengan 0 ini adalah termasuk yang discontinue. Nah, makanya jawabannya ini A ini udah pasti salah. Ya, karena apa? Ketika X-nya ini yang warna hijau sama yang warna ungu itu kepisah, nggak jadi satu. Nah, makanya discontinue. Tapi kalau misalnya ditanya X sama dengan 2, X sama dengan 2 tuh ada di sini. Nah, 1, 2 misalkan di sini. Oke, atau di sini deh agak jauh. Nah, misalnya X sama dengan 2 di sini. Nah, di sini nyambung nggak? Nyambung. Berarti X sama dengan 2 ini adalah continue. Jadi sebenarnya udah kejawab bahwa fungsi F ini akan continue di X sama dengan 2. Nah, di mana X sama dengan 2 itu adalah yang dipakai adalah yang versi positif. Ya, berarti yang X kuadrat ini, ya. Nah, berarti untuk mengerjakannya berarti pakai syarat yang pertama terlebih dahulu adalah F2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang kedua adalah limit X menuju 2 daripada X kuadrat ini sama dengan ya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan yang ketiga adalah limit X menuju daripada 2 daripada si X kuadrat ini ternyata sama dengan F2 yang jawabannya 4. Yang artinya berarti apa? Terbukti continue di X sama dengan 2. Kalau di X sama dengan 0, maka ini kalau di X sama dengan 0 udah jelas kalau kita pakai yang di hijau ya, berarti pakai yang hijau ya, karena masih sama dengan 0. Maka F0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, tapi kalau misalnya di syarat yang kedua, limit X menuju apa namanya menuju 0 ini ya, sebenarnya untuk ini nyambung apa enggak ya, harusnya dua-duanya ya termasuk discontinue ya harusnya ya.
Karena ini harusnya pakai ada yang versi positif, ada yang versi negatif berarti. Nah, kalau versi negatif daripada f yang namanya f0 ya, fx ya, itu jawabannya atau x kuadrat ya hitungannya. Ini jawabannya adalah 2 ya. Karena kan kalau yang lebih kecil daripada 0 tuh jawabannya 2. Sedangkan kalau yang 3 di sini limit x menuju 0 plus, kita harus cek dulu. Karena di sini 0 ini bisa 0 min, bisa 0 plus. Berarti x kuadrat, maka jawabannya adalah 0. Dan karena berhubung ini aja udah nggak sama nih ya, karena berhubung ini saja udah nggak sama ya, karena limit x menuju 0 min daripada x kuadrat sama dengan limit tidak sama dengan limit x menuju 0 plus daripada x kuadrat, maka ya f discontinue ketika x sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, so itu untuk nomor 3 ya. Jadi sebenarnya kalau emang kalian tahu gambar grafiknya bagaimana, kalau apalagi dibandingkan seperti ini, antara ini, kalau emang dia nyatu, continue, kalau nggak nyatu, discontinue. Simple sebenarnya. Cuman yang bikin susah adalah ngeceknya harus pakai syarat kayak gini. Tuh ya. Oke, ini untuk nomor 3 ya. Jadi kalau emang misalnya di tengah-tengah nih, apalagi kita ngecek pakai 0 dan ada posisi di kiri dan ada posisi di kanan yang masih possible nih alias pertemuan seperti ini, maka kita harus ngecek versi positif dan versi negatifnya. Tapi kalau emang udah jelas banget ada di versi positifnya, maka nggak perlu yang namanya ngecek versi positif. Atau sebenarnya nih, kalau emang misalnya mau ngecek ini sebenarnya x2 plus atau x2 plus ini juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke, so kita lanjut ya. Jadi untuk nomor 3-nya mungkin kita akan hapus terlebih dahulu ya, karena udah jelas nggak bakal muat untuk nomor 4-nya. Nah, untuk nomor 4 katanya kita punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangkan dengan 27 per x kurang 3. Nah, sebenarnya dari sini nih udah dikatakan bahwa x kurang 3 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. X sama dengan tidak boleh sama dengan 3. Yang artinya berarti f ini akan discontinue ketika x-nya sama dengan 3. Nah, akan tetapi kan berarti udah apakah langsung jawabannya berarti ini yang A salah ya, udah jelas salah. Nah, kalau min 3 nggak ada masalah ya. Kalau min 3 kan kalau dimasukin nggak ada masalah. Jadi salah. Nah, berarti kalau untuk fungsi f yang x min 3 aja continue, berarti yang D ini salah. Nah, tinggal jawabannya adalah C. Nah, jadi kalau misalnya supaya biar dia discontinue, yang dapat fungsi f discontinue yang dapat dihapus di x sama dengan 3. Itulah jawabannya ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Nah, gimana tuh? Kenapa kok bisa diganti? Karena kalau misalnya kita definisikan lebih lanjut, untuk F3 sendiri sebenarnya adalah 3 pangkat 3 dikurang dengan 27 per 3 kurang 3, maka jawabannya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan adalah bentuk yang tak tentu. So, ini bisa kita ganti atau yang bisa kita hapus dengan syarat adalah F3-nya ini kita gantikan dengan 27. Jadi F3-nya atau F ketika X-nya dimasukkan 3 itu kita ganti atau kita hapus dengan definisi tambahan seperti ini ya. Jadi pas ketika kita ngerjain Fx mungkin kayak misalnya X tidak sama dengan 3, atau kayak jatuhnya tuh kayak dibikin soal begini. Fx mempunyai definisi yaitu adalah X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3 dengan X tidak boleh sama dengan 3, dan kemudian Fx sama dengan 7 ketika X sama dengan 3. Nah, kalau dengan begini ya, kalau misalnya begini, maka bisa kita lakukan pengecekan dengan cara yang pertama, F dalam kurung 3 sama dengan 27. Yang kedua adalah limit X menuju 3 ya, daripada X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3
ini kan langsung bisa dikerjain ya kan, langsung bisa di apa namanya, jadinya ini limit X menuju 3 daripada. Nah ini kan kalau misalnya dibagi hasilnya adalah X kuadrat tambah 3X ditambahkan dengan 9 ya. Tinggal bagi aja menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Nah ini kalau kita kerjain kan jadinya 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 tambah 9. Coba ya kita cek ya. 9 tambah dengan wait. Nah oke, ya benar ya, 9 tambah 9 kan jadinya adalah 27. Nah kemudian yang ketiga adalah, berarti kalau dari sini kita punya informasi bahwa limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3 ini mempunyai nilai yang sama dengan F3, yaitu adalah 27. Berarti bisa kita dapat simpulkan akhirnya apa? F ini akan continue ketika X sama dengan 3, dengan syarat penambahan ada di kalimat ini ya. Jadi kalau emang misalkan discontinue dan ternyata emang pengen continue, bisa dilakukan dengan cara seperti ini, dengan syarat ya fx-nya cuman kasih tahu fx-nya doang. Jadi fx-nya yang satunya lagi itu harus ditambahin ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Fungsi f didefinisikan ini. Ketiganya adalah ketika untuk x lebih kecil daripada 1. Dan kemudian di sini ada terkait dengan oke. Berarti dari soal ini ya, dari soal nomor 5, fx-nya ini punya definisi kalau 2x tambah 1 dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, terus kemudian untuk fx-nya ini akan selalu 3 ketika syaratnya x lebih kecil daripada 1. Berarti kalau misalnya kita gambar ya, ini kita gambar terkait dengan 2x tambah 1 ini, saya mau gambar dengan warna biru ya, biru muda, yang dimana berarti 2x berarti x sama dengan 3. Berarti di sini 1 2 3. Nah kurang lebih di sini nih ya. Nah jadi x nya tuh kurang untuk fx sama dengan x 2x tambah 1 ya. Ketika x nya 1 kan berarti y nya 3 tuh. Dengan syarat ini x nya lebih besar sama dengan 1. Sedangkan kalau misalnya kita lanjutin ini, gambarnya tuh nggak curam, nggak landai seperti ini, agak curam ya, karena nah kurang lebih seperti inilah ya. Nah ini dilanjutin, dan kalau misalnya ini garis putus-putus ini adalah yang bukan daerah x apa namanya, bukan daerah yang dimaksud. Jadi yang dimaksud tuh cuma dari sini ke sini doang. Yang putus-putus nih boleh dianggap tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau secara definisi gambar fx sama dengan 2x tambah 1, ini adalah satu kesatuan seperti ini. Tapi karena berhubung yang kita mau adalah x lebih besar sama dengan 1, maka yang kita bahas atau yang kita garis tebal adalah yang di sebelah sana saja. Kemudian, kalau misalnya x lebih kecil daripada 1, maka jawabannya 3. Nah, kita gambar ini dengan warna hijau, atau mungkin kita gambar dengan warna orange saja ya. Nah, berarti dari sini akan selalu 3. Seperti ini. Berarti ini fx sama dengan 3 dengan syarat x lebih kecil 1. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika x sama dengan 1 di sini, nyambung kan? Nyambung, nggak terpisah. So, berarti bisa kita katakan ketika x sama dengan 1 ini adalah continue. Seperti itu. Udah, kelar. Nah, jadi kalau untuk x sama dengan 0 apakah continue juga? Continue juga ya ternyata. Nah kalau untuk x sama dengan 0 ini juga masih continue karena emang bisa dihitung ya kan. Ya sudah, ya jawabannya untuk yang x sama dengan 0 tuh continue akan selalu 3 terus. Makanya ini yang nomor 1 ini, yang A ini udah salah, yang B ini juga salah, jawabannya yang C. Nah karena continue berarti nggak perlu discontinue dan nggak perlu dihapus karena emang udah ada definisinya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengecek secara kebenaran benar nggak sih gitu ya, apa adanya. Nah, F1, karena kan kita maunya X sama dengan 1 ya yang kita mau cek. Jadi F1 kita masukin ke sini. Karena yang X sama dengan 1 tuh masuknya 2X tambah 1.
Jadinya berarti 2 kali 1 tambah 1, berarti F1 sama dengan 3. Yang kedua adalah limit X menuju 1 daripada si Fx-nya sendiri adalah 2X tambah 1. 2X tambah 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang ketiga ternyata limit X menuju 1 daripada si 2X tambah 1 ini mempunyai nilai yang sama dengan F dalam kurung 1, maka jawabannya 3. Dan karena memenuhi 3 syarat ini, ya, maka bisa kita katakan, betul sekali, Fx atau F-nya ini akan continue, F akan continue di X sama dengan 1. So, jawabannya terbukti benar ya untuk jawaban yang C. Oke, nomor 6. Nomor 6, Fx sama dengan, oke mungkin ini saya hapus dulu ya jawaban nomor 5-nya. Jadi kalau misalnya emang mau secara visual aja sebenarnya bisa terselesaikan selama tahu gambarnya bagaimana. Oke, nomor 6. Ternyata kita punya definisi 2x kuadrat kalau misalnya untuk x tidak sama dengan 0, alias berarti kalau x-nya 1 ya berarti ngikutin x kuadrat. Nah, kemudian katanya f-nya ini akan fx-nya ini akan bernilai selalu 4 jika x-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira bagaimana sih? Apakah dia kontinu atau tidak ketika x sama dengan 0? Nah, sudah kita coba cek dulu. Nah, terkait dengan x kuadrat ya, berarti untuk yang ini saya gambar pakai warna biru tua, dan dimana x kuadrat itu kan kurang lebih seperti ini. Tapi karena berhubung ini nggak boleh sama dengan 0, berarti ini kita kasih bulat putih ya. Nah, ini adalah fx sama dengan x kuadrat dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau x-nya sama dengan 0 ya, ini saya gambar dengan warna coklat, maka katanya x-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4 kalau x-nya 0. Jadi ini adalah fx sama dengan 4 kalau x-nya 0. Tuh. Nah, kalau kita perhatikan ternyata apa yang ada di sini dengan yang di bawah ini udah jauh terpisah ya, atau enggak nyatu. Berarti bisa kita simpulkan sebenarnya karena enggak nyatu, berarti ketika x sama dengan 0 ini sudah bisa kita katakan discontinue. Maka jawabannya sudah jelas yang D. Nah, kalau kita mau bikin continue, apakah bisa kita bikin f0-nya sama dengan berapa? Tentu tidak. Karena di sini sudah jelas sekali definisi f0 ini sama dengan 4. Ya. Nah, berarti tinggal kita buktikan saja. Yang pertama, f0 itu sama dengan 4. Karena kita punya fx sama dengan 4, ya. Karena kan kita mau ngeceknya adalah x sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah limit x menuju 0 dari fx-nya terkait dengan x kuadrat itu berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga, limit x menuju 0 dari x kuadrat itu nilainya tidak sama dengan f0. Maka bisa kita simpulkan f akan discontinue ketika atau di x sama dengan 0. So, terbukti secara ini jawabannya adalah yang D, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya untuk nomor nomor 5 dan nomor 6. Kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Untuk soal nomor 7 diberitahukan bahwa ada fx-nya ini akan ada dua macam ya, x kuadrat kurang 4x tambah 4 dengan syarat x lebih besar sama dengan 0. Terus kemudian kita punya juga informasi bahwa fx sama dengan 1 untuk x yang lebih kecil daripada 0. Nah, ini kalau digambar, mungkin untuk yang ini saya gambar dengan warna hijau aja. Nah, x kuadrat
tambah 4x tambah 4 itu kalau digambar ya, wait, ntar dulu. Oke, berarti gambarnya tuh 1, 2, gambarnya begini. Ya. Sorry. 0 ya, dari 0. Oke, kalau 0, 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi gambar itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah untuk fx sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambahkan dengan 4 dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 0. Walaupun sebenarnya ini masih ada lanjutannya lagi, dan kalau ini lanjutannya ke sana gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan katanya kita juga punya informasi bahwa fx sama dengan 1 kalau x-nya lebih kecil daripada 0. Nah, 0 berarti kan sini ya daerahnya ya. Set. Nah, ini fx sama dengan 1 dengan syarat x-nya lebih kecil 0. Maka sebenarnya kalau misalnya ditanya ini continue atau enggak di x sama dengan 0, ya sudah jelas sekali bahwa x sama dengan 0 ini adalah discontinue. Ya, discontinue. Akan tetapi ya, kalau misalnya ditanya x sama dengan 0, kita harus cek nih misalkan. Nah, kalau x sama dengan 1, coba kita cek sama dengan x sama dengan 1 di sini. Oh, ini masih continue, masih ada kok ya. Karena ini nyambung gambarnya. Jadi x1-nya ini adalah continue. Ya sudah, sekarang kita harus cek nih. Nomor 1 f 0 ya berarti ya, karena kita maunya x-nya sama dengan 0 yang kita cek. Berarti 0 ini kita masuk ke sini. Jadinya 0 kuadrat kurang 4 kali 0 ditambahkan dengan 4, maka f0-nya ini sama dengan 4. Kemudian yang kedua adalah limit x menuju 0 daripada x kuadrat kurang 4x ditambahkan dengan 4. Nah, ini pakainya bukan 0 lagi ya, karena ada lebih besar sama dengan ini. Nah, kita lihat nih. Ini adalah termasuk yang lebih besar sama dengan 0, berarti pakainya 0 plus. Nah, berarti ini jawabannya adalah 0 kuadrat kurang 4 kali 0 ditambahkan dengan 4, maka jawabannya adalah 4. Dan yang ketiga, karena berhubung limit x menuju 0 plus daripada fx ini sama dengan ini x kuadrat ya, kurang 4x tambah 4 nilainya sama dengan f0, maka continue, tapi dengan syarat apa? Ya, ada di sebelah kanan. F-nya continue di x sama dengan 0 atau di sebelah kanan dari x sama dengan 0. Maka jawabannya untuk nomor 7 adalah yang C. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek untuk continue, sebenarnya ada di, kalau misalnya di sini nih, berarti bisa di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Tapi kalau persis banget di nolnya, karena nggak nyambung nih mereka berdua, maka bisa dipastikan maka ketika x sama dengan 0 ini akan discontinue. Oke, so itu untuk nomor 7 ya. Kita hapus dulu untuk nomor 7-nya karena kita mau lanjut ke nomor 8 tapi pasti nggak bakal muat. Nah, untuk nomor 8 kita punya informasi ada 3 biji. Yang pertama adalah fx sama dengan 3 ketika x-nya itu lebih besar daripada 4. Terus kemudian fx ini sama dengan x kuadrat ketika min 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4. Kemudian f3 itu fx sama dengan, ini berarti ya udah ikutin aja ya, ketika x-nya sama dengan lebih kecil daripada min 4. Yang artinya kalau emang digambar ya, gambarnya begini ya. Untuk gambar yang nomor 1 ini saya mau bikinnya pakai di sini aja. 1 2 3 4 berarti di lewat daripada 4 itu fx-nya sama dengan 3. Oke. Berarti
kurang lebih di sini ya. Maaf aja kalau nggak terlalu lurus. Nah, berarti ke sini berarti fx sama dengan 3 ketika x-nya lebih besar daripada 4. Kemudian kita gambar yang kedua ini di antara min 4 sampai 4 untuk x kuadrat. Nah, berarti untuk x kuadrat sendiri kalau misalnya sampai dengan 4, ini gambarnya saya bikin gambar sketsa aja ya. Karena kalau gambar beneran ini of course akan terlalu jauh. Jadi ketika x-nya 4 ini kan jawabannya 16 ya. Jadi kurang lebih di sini nih. Terus kemudian sama begitu juga untuk min 4. Nah, ketika min 4 jawabannya 16. Jadi kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya ini gambarnya nggak real kayak gini ya. Oke. Yang pasti ketika x-nya mungkin ini 2, jawabannya harusnya 4. Kan gitu kurang lebih. Nah, terus untuk berarti mungkin kalau kayak gitu mungkin 3-nya ini kita nggak usah pakai ini banget ya. Mungkin misalnya x-nya sama dengan 4 tuh kurang lebih segini. Tapi untuk 3-nya ini kita pakai skala tersendiri. Misalnya, 3-nya tuh di sini nih. Nah, oke, berarti ini fx sama dengan 3 ketika x-nya lebih besar daripada 4. Dan kemudian juga untuk yang ini, yang ketiga, kita gambar satu pakai ini. Nah, jadinya bulat ini, set ke arah kiri. Fx sama dengan 3 ketika x-nya lebih kecil daripada min 4. Kan gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti sebenarnya sudah bisa terjawab ya. Untuk misalkan di x sama dengan 4 ini, sudah pasti discontinue. Kemudian kalau misalnya di sini juga pasti x sama dengan min 4-nya juga pasti discontinue. Karena terpisah ya, nggak nyambung. Tapi kalau misalnya di x sama dengan 0, kan di situ ada ya x sama dengan 0. Karena masih nyambung nih, x sama dengan 0 nyambung begini, maka x sama dengan 0-nya ini adalah continue. So, berarti jawabannya untuk jawabannya. Jadi untuk yang C ini salah. Nah, sekarang berarti kita harus ngecek min 4 sama 4. Kan gitu ya. Nah, tapi masalahnya 4 sama min 4 ini sebenarnya bisa kita cek sekaligus. Ya, itu adalah untuk x sama dengan yang pertama nih, kalau x sama dengan 4 berarti f min 4 itu sama dengan min 4 kuadrat sama dengan 16. Yang kedua adalah limit x menuju min 4, ini kita menggunakan yang x kuadrat sama dengan apa? Nah, apakah min 4 doang? Tentu tidak. Kenapa? Karena min 4 ini versinya adalah x-nya ini harus lebih besar daripada min 4. Berarti ini kita pakai yang plus. Kalau kita bikin min 4 doang, of course nggak bakal ada jawabannya. Karena x sama dengan min 4 ini udah fix discontinue. So, berarti kalau misalnya kita masukin ke min 4 plus dari yang f sama dengan berarti daripada x kuadrat, maka jawabannya adalah min 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang artinya nomor 3 ini berarti bisa kita katakan bahwa limit x menuju min 4 plus ya daripada x kuadrat. Atau sebenarnya kalau kita mau lebih spesifik lagi, kalau misalnya mau x sama dengan 4 nih. Ya, tapi nanti aja ya. Nanti 4 kalau yang 4 beda sendiri. Limit x menuju dari min 4 plus dari x kuadrat itu sama dengan f min 4 yang jawabannya adalah 16. Berarti dapat disimpulkan bahwa f continue di kanan x sama dengan min 4. Nah, tapi kan ada 4 juga. Apakah 4 ini continue? Nah, kita cek. Nomor 1 adalah f4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Karena kan kita pakainya yang di warna biru tua ini ya. Dan yang kedua adalah limit x menuju 4 min. Karena apa? 4 ini ada di x-nya ini ada di sebelah kirinya. Kalau pakai yang di sebelah kanannya atau ininya udah pasti jelas beda lagi ya. Kalau yang lebih besar daripada mungkin kalau x sama dengan 5 pakainya yang merah. Jadi karena berhubung
yang 4 ini atau X sama dengan 4 itu ikutnya yang biru, dan ternyata ada di daerah sebelah kirinya juga, maka kita pakai 4 min. Nah, dari X kuadrat, ya jawabannya adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, karena kalau versi 4 min kan ini masih termasuk kan, jadi jawabannya 16. Dan yang ketiga adalah limit X menuju 4 min dari X kuadrat menuju 4 min X kuadrat sama dengan F4 sama dengan 16, maka dapat disimpulkan F continue, continue di kiri X sama dengan 4. Makanya kenapa jawaban B ini salah, karena harusnya di sebelah kiri. Yang D kenapa salah? Karena harusnya di sebelah kanan. Maka jawaban nomor 8 ini adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So kita hapus, kita lanjut ke soal nomor 2, nomor terakhir ya untuk tes formatif 2 terkait dengan mengecek kekontinuan dari sebuah fungsi. Nah, jadi intinya nih sebenarnya kalau mau gambar, kalau tahu gambarnya ya of course gampang. Nah, nomor 9, kita punya informasi di soal nomor 9 adalah fx-nya cuma punya satu definisi atau cuma satu fungsi doang. Jadi nggak ada fx sama dengan apa ketika apa. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa ya x min 3 tidak boleh sama dengan 0 alias x tidak boleh sama dengan 3. Sehingga dapat kita simpulkan x sama dengan 3 ini akan discontinue. Nah, tapi apakah bisa diganti x sama dengan 3-nya? Nah, jadi ini udah pasti jelas yang A ini udah pasti salah, yang B ini udah pasti jelas salah. Karena apa? Yang B nggak ada batas kiri, nggak ada batas kiri sama kanannya. Jadi sebelah kiri pun sama sebelah kanan pun, kalau emang misalkan sebelah kiri continue, maka di sebelah kanan pun akan continue. Kurang lebih seperti itu. Nah, dimana kalau untuk yang discontinue ini bisa nggak sih dihapus atau diganti? Kita cek dulu. Bagaimana kalau kita masukkan 3? Apakah hasilnya 0 per 0? Nah, 4 per 3 kurang 3 kuadrat berarti F3 sama dengan 4 per 0. Maka hasilnya apa? Sesuatu yang tidak terdefinisi. Yang artinya apa? Ya, X min 3-nya ini, atau misalnya ketika X sama dengan 3 ini, tidak bisa diganti. Nah, tidak bisa diganti. Beda sama di nomor sebelumnya. Kalau di nomor sebelumnya misalnya X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3, kalau misalnya kita masukin 3 kan jawabannya 0 per 0 nih, ya kan? Nah, maka F3-nya ini bisa kita ganti dengan angka 27. Seperti itu boleh ya. Jadi F3-nya sama dengan 27, sehingga ketika X sama dengan 3 ini mempunyai syarat atau mempunyai apa sih namanya selain daripada ini untuk X tidak boleh sama dengan sama dengan 3. Dan kalau kita tambahkan fungsi yaitu adalah ketika X sama dengan 3 adalah 27, ini nanti akan ada jawabannya atau akan continue di X sama dengan 3 ya. Tapi kalau untuk yang atasnya cuma sebuah konstanta alias nggak ada fungsinya, maka nggak bisa kita ganti. Mau kayak gimana pun caranya, kalau misalnya kita bikin oke, ini X tidak sama dengan 3. Tapi kalau untuk X sama dengan 3-nya ini, kita nggak bakal bisa berkutik apa-apa gitu loh ya. Karena ini kan X tidak boleh sama dengan 3 ya. Kalau X sama dengan 3-nya mau berapa? Kan gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau bikin X sama dengan 3-nya, kita mau ganti sama dengan 4 misalnya, jadinya Fx sama dengan 4. Ya pasti nanti beda juga gitu loh. Jadi kalau kalian mau coba X sama dengan 3-nya ini kalian ganti dengan angka berapapun, kalau kalian cek dengan cara yang ada di sini nih, pasti nanti hasilnya akan discontinue juga. So useless ya. Oke, so langsung untuk nomor 10, langsung aja. Ternyata di sini kita punya informasi ada 3 macam untuk fx sama dengan 4 dengan syarat x lebih kecil daripada min 1,
Dan kemudian untuk fx sama dengan x kuadrat itu dengan syarat min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada 2. Dan kemudian untuk fx sama dengan 4 itu ketika x-nya lebih besar sama dengan 2. Oke, mungkin nomor 9-nya kita hapus aja ya. Karena untuk nomor 10 ini to make sure lagi kita kerjakan dengan menggunakan gambar. Oke. So, untuk nomor yang pertama atau gambar yang pertama, ini berarti oke, masih make sense. Jadi ini bisa kita gambar bagus ya. Oke, untuk yang pertama, ketika x-nya lebih kecil daripada min 1, berarti di sini min 1. Set, jawabannya adalah 4 katanya. Oke, seperti ini. Tapi karena berhubung nggak boleh sama dengan 1, berarti set fx sama dengan 4 ketika x-nya lebih kecil daripada min 1. Nah, kemudian katanya si fx sama dengan x kuadrat ini, ya, fx sama dengan x kuadrat ini batasnya min 1 sampai 2. Nah, kalau min 1, kalau kita masukin, jawabannya kan 1 nih. Nah, terus untuk yang kalau 2, kalau saya masukin, jawabannya adalah 4. Di sini. Berarti gambarnya tuh kurang lebih seperti ini untuk x kuadrat. Ya. Fx-nya ini sama dengan, atau mungkin di bawahnya aja ya. Fx sama dengan x kuadrat dengan syarat min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada 2. Gambarnya seperti ini. Walaupun sebenarnya ini masih ada lanjutannya lagi gitu ya. Tapi nggak usah dianggap karena nggak sesuai dengan daerah yang kita butuhkan. Kemudian untuk yang ketiga, katanya dengan x lebih besar sama dengan 2. Oke, sorry. Ini ternyata bulat kopong ya. Ini bulat kopong. Nah, kalau misalnya ini saya bikin di dalamnya aja ya, dengan warna yang berbeda. Set. Katanya fx-nya ini sama dengan 4 dengan syarat x lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti sebenarnya dari gambar ini udah ketahuan. Nah, ketika x sama dengan 2 ini continue. Berarti udah jelas banget nih jawaban yang B. Bagaimana dengan min 1? Nah, karena di min 1 ini nggak nyambung ya, alias misah, maka ketika x min 1 ini sudah jelas sekali discontinue. Ya, tulisnya di bawah aja continue. Nah, apakah berarti ini udah jelas banget yang A ini udah salah, yang C karena berhubung continue udah pasti ini salah, dan kemudian untuk D, fungsi f continue di sebelah kiri x min 1. Nah, kita cek. Min 1 itu masuknya ke daerah yang warna oranye. Yang artinya kalau kalian mau ngecek ini, berarti pakainya min 1 plus. Sedangkan kalau untuk yang ini adalah 2 plus. Ya. X lebih besar. Ya, benar. Ini ada di sebelah kanannya min 1. Ini pun juga ada di sebelah kanannya 2. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek apakah di X sama dengan 2 ini continue, ya pakai syarat yang tadi, yang di sebelah kanan ini yang 4 biji itu, atau minimal 3 lah ya, 1, 2, 3-nya. Karena kalau untuk 4, ini biasanya kalau emang ada yang kiri sama kanannya, emang ada gitu. Oke, berarti ketika kita cek sama dengan X sama dengan 2, maka kita pakai yang ini ya. Oke, berarti F2 itu sama dengan 4. Yang kedua adalah limit x menuju 2 min itu kita pakai x kuadrat, maka jawabannya adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian yang ketiga adalah limit x menuju 2 plus daripada, berarti ini udah jelas banget ya, 4, jawabannya ya 4. Nah, karena berhubung soalnya kenapa? Kalau misalnya kita nggak pakai 2-nya, kita nggak masukin ke 2 min, maka nggak bakal nyambung nih, ya kan? Jadi kalau misalnya 2-nya ini nyambung, ke kiri ada, ke kanan ada, maka kerjakan dua-duanya. Dan yang keempat, karena limit x menuju 2 min
itu daripada X kuadrat sama dengan limit X menuju 2 plus daripada 4 sama dengan F2 itu sama dengan 4. Berarti bisa kita simpulkan bahwa F continue di X sama dengan 2. So jawabannya B gitu ya. Kalau misalnya ada pertemuan, kita ngeceknya ke kiri sama ke kanan. Tapi kalau emang benar-benar pure banget udah ketahuan ini fungsinya ini, sebenarnya kayak di nomor berapa yang di sebelumnya, kalau kalian mau ngeceknya emang pas banget di itu di kiri sama di kanan, jawabannya akan tetap sama kok ya, continue. Jadi sebenarnya di sini adalah saya punya punya kesimpulan atau summary yang dimana sebenarnya kalau misalnya fx-nya putus ya, putus di X sama dengan A alias nggak nyambung, maka discontinue saat X sama dengan A. Tapi kalau misalnya fx-nya nyambung, ya ini udah sebaliknya deh. Mungkin yang paling gampang yang lebih enak untuk ditulis yang begini aja. Jadi kalau putus di X sama dengan A, maka discontinue. Nah, kalau nyambung, ya berarti continue. Udah intinya itu, ya. Dan untuk mengeceknya itu menggunakan dua pendekatan, yaitu adalah penggunaan dari fungsi itu sendiri dan penggunaan limit. Dan kalau emang misalnya kita punya daerah yang lebih spesifik, kayak misalnya ada di daerah kiri ataupun di daerah kanan, kayak misalnya ada lebih kecil atau lebih besar, maka harus pakai plus atau minnya. Tapi kalau misalnya untuk soal di nomor berapa ya yang tadi, di soal nomor kayak nomor 6 ya, soal nomor 6 yang X sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 0, karena tidak ada arah lebih besar atau lebih kecil, maka pas penentuan limitnya perlu cukup 0 aja nggak apa-apa ya. Oke, so untuk nomor berarti dengan berakhirnya nomor 10 ini berakhir ya untuk tes formatif di modul 3. Karena emang di modul 3 ini tes formatifnya cuma ada 2 ya, dan ini adalah tes formatif kedua. Dan dengan begitu saya akhiri dulu untuk videonya, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di risawiria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Dan akhir kata dari saya, jika ada yang tidak paham atau keliru, langsung aja di chat di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.